kita sebagai orang Batak nggak bisa lupa sama akar budaya sendiri gitu. Kemanapun kita bergerak, mau ke Amerika, Eropa, mau ke Cina, mau ke Korea, Batak itulah yang bisa membantu kita dan juga memberikan kita values untuk bisa survive gitu. Kalau ditanya seberapa besar kecintaan saya mengenai budaya Batak, itu sangat besar, Kak. Dan sampai saking besarnya itu sampai sekarang saya belajar tentang Batak begitu. Walaupun masih ya begitulah gitu ya kan. Masih belajar lah sampai sekarang. Balige, Sumatera Utara adalah ibu kota Kabupaten Toba yang menyimpan banyak potensi pariwisata, salah satunya sejarah dan budaya. Berbicara tentang wisata sejarah, museum selalu menjadi salah satu tujuan utama. Museum TB Silalahi Center adalah museum kebanggaan masyarakat Balige. TB Silalahi merupakan tokoh di balik lahirnya museum ini. Di museum ini tersimpan banyak benda peninggalan bersejarah, baik benda-benda kebudayaan Batak maupun benda koleksi pribadi almarhum TB Silalahi. Tiopan Benhart Silalahi atau dikenal TB Silalahi dulu merupakan anak desa yang tumbuh sebagai pengembala kerbau. Namun kegigihan dan semangatnya berhasil membawanya ke puncak kesuksesan. Kini diri TB Silalahi menjadi sosok panutan bagi generasi muda, terlebih bagi generasi suku Batak. Kepedulian TB Silalahi untuk melestarikan budaya Batak tertuang dalam Museum Batak TB Silalahi yang menyimpan banyak benda kebudayaan Batak. Sedangkan benda-benda yang menjadi saksi perjalanan kesuksesan TB Silalahi tersimpan rapi di Museum Jejak Langkah TB Silalahi untuk menginspirasi generasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya itu Agustinus Tito Bagus Prasetyo Nainggolan. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Utama TB Silalahi Group yang membawahi beberapa hotel dan juga Museum TB Silalahi Center. Kalau menjelaskan sosok Bapak TB Silalahi mungkin agak-agak tidak bisa dijelaskan dalam durasi yang sebentar gitu, karena memang Bapak ini luar biasa. Tapi kalau boleh saya menjelaskan secara singkat, Bapak TB Silalahi ini di Balige terutama tidak hanya dia merupakan seorang pernah jadi menteri atau purnawirawan, tapi Bapak ini merupakan salah satu tokoh masyarakat lah yang begitu ikonik, begitu impactful di Balige dan juga di Sumatera Utara. Karena memang Bapak inilah orang Batak pertama yang berhasil membangun wilayah Balige di saat Balige ini belum apa-apa. Masih tanah kosong, masih perkebunan. Bapak lah yang sangat visioner membangun museum, membangun sekolah boarding school pertama, membangun hotel dan juga restoran yang akhirnya berhasil membangun ekonomi Balige secara keseluruhan. Oke. Kalau berbicara sejarah, sedikit saya ceritakan juga, Bapak itu kan dulu dimulai karirnya dari Angkatan Darat ya. Angkatan Darat, Bapak luar biasa berprestasi, akhirnya Bapak mendapatkan rezeki menjadi menteri. Setelah menjadi menteri, Bapak juga banyak sekali menjadi beberapa komisaris, membangun Artagraha dan segala macam. Nah, akhirnya ketika Bapak menjabat sebagai menteri dulu, Bapak memiliki kegelisahan lah dan juga kekhawatiran melihat bahwa kampung halamannya, Balige ini, kalau dibandingkan dengan kota lain agak sedikit kurang maju, dikarenakan memang kurangnya infrastruktur dan juga support pemerintah. Karena kalau berbicara Balige dan Sumatera Utara zaman dulu itu kan sangat-sangat jauh ya dibanding Pulau Jawa. Akhirnya dari kegelisahan Bapak lahirlah ide Bapak untuk membangun beberapa infrastruktur dan juga beberapa proyek yang bisa membangun Balige di sektor pendidikan, budaya, dan juga kesenian. Nah, akhirnya lahirlah Museum TB Silalahi Center pada tahun 2006. Pertama kali dibuka Museum TB Silalahi Center dimulai dari Museum Jejak Langkah yang kita ada di sini sekarang. Kemudian pada 2009 Bapak kembali membangun Museum Batak yang diresmikan pada tahun 2011 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. November 2023, TB Silalahi berpulang.
Namun, semangatnya masih diteruskan hingga kini. Agustinus Tito Bagus Prasetyo Nainggolan menjadi penerus perjuangan TB Silalahi untuk melestarikan budaya Batak dan menginspirasi generasi muda lewat museum. Meskipun Tito tidak pernah menetap di Sumatera Utara, namun darah Batak yang mengalir dalam dirinya memanggil untuk kembali demi memajukan budaya Batak. Jadi kalau saya boleh ceritakan secara singkat, Bapak itu bisa dikatakan masih kerabat dekat lah. Jadi saya sama anak Bapak, Lutfi Krida Silalahi itu kita dari kecil memang tumbuh bersama. Cuma memang Lutfi ke Australia, saya di Jakarta, dia balik ke Indonesia, saya ke Amerika. Nah tahun lalu, tahun 2023 awal, sebenarnya dari 2022 lah, saat saya masih kerja di Amerika, Bapak tuh udah seringlah menghubungi saya bahwa Bapak tuh pengen museum ini dan juga berbagai usaha Bapak yang lain bisa diperbaiki, dimajukan dengan sentuhan-sentuhan anak muda. Gitu. Jadi udah berulang kali di sounding, sebenarnya saya masih agak berat Mbak, karena memang saya sangat betah sekali di Amerika, saya udah lumayan 6 tahun kan di sana, jadi memang ketika ditawari awal-awal 2022 saya masih nggak mau. Cuma di 2023 akhirnya adik saya pun menghubungi, Bapak pun lagi-lagi menghubungi, Bapak bilang bahwa ya saya sudah tua, nggak mungkin saya juga yang masih menghandle, kalau nggak saya siapa lagi, dan nggak mungkin juga apa yang Bapak bangun dengan kerja keras yang begitu besar tidak bisa dilanjutkan oleh keluarganya kan. Jadi akhirnya setelah pertimbangan, dan saya lihat juga bahwa memang museum ini dan juga hotel dan sekolah ini punya potensi dan juga punya nilai sejarah yang begitu besar. Akhirnya udahlah saya agak nekat memutuskan saya resign dari Amerika, saya kembali ke Indonesia. Akhirnya di bulan Juni tahun lalu lah saya officially menjabat dan juga menghandle museum dan juga hotel-hotel dan usaha Bapak yang lain gitu. Jadi saya itu walaupun saya nggak pernah tinggal di Sumatera Utara sama sekali Mbak. Tapi memang orang tua saya, keluarga saya termasuk Bapak juga, kita selalu mengajarkan kita nih anak-anaknya Bapak, semua kerabatnya Bapak bahwa kita sebagai orang Batak nggak bisa lupa sama akar budaya sendiri gitu. Kemanapun kita bergerak, mau ke Amerika, Eropa, mau ke Cina, mau ke Korea, Batak itulah yang bisa membantu kita dan juga memberikan kita values untuk bisa survive gitu. Jadi memang dari kecil ibu saya, bapak saya tuh mengajarkan, menceritakan bahkan semua budaya, opung-opung inilah, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat berziarah, bagaimana bangsa Batak muncul, yang memang ketika saya pelajari memberikan banyak sekali petuah-petuah yang bisa saya pakai untuk bisa sukses dalam berkarir di dunia ini gitu. Kedua memang saya ini sangat suka museum Mbak. Jadi ketika saya waktu zaman di Indonesia, ketika saya di Amerika, emang saya tuh sering sekali ke museum. Karena menurut saya tuh museum itu nggak cuma tempat untuk melihat artefak, tapi itu bisa jadi sebuah wadah, menjadi sebuah katalis untuk membangun dan juga membangkitkan sebuah tren ataupun budaya itu tersendiri, terutama untuk anak-anak muda lah. Kalau di Amerika kita lihat sekarang Met Museum, Whitney Museum, mereka tuh sering sekali mengadakan acara-acara untuk anak muda, dari screening, pameran, diskusi. Itu yang akhirnya membuat saya tuh merasa ketika Bapak cerita, tolonglah kita ada museum di Bali G, saya merasa dan saya lihat, oh ini museum tuh potensinya besar, asetnya ada, tapi kurang program yang bisa membangun anak-anak muda gitu. Akhirnya dengan kegelisahan saya, ketertarikan saya sama museum dan budaya Batak sendiri, akhirnya saya bilang, oke lah saya mau ke Bali G dengan goals dan juga target saya bisa membangun museum ini seperti museum-museum di Jakarta dan juga mudah-mudahan bisa seperti museum di Amerika. Museum TB Silalahi Center memiliki daya tarik berbeda dengan museum lainnya. Museum ini memberikan edukasi tentang budaya Batak sekaligus inspirasi dari sosok TB Silalahi. Koleksi benda kebudayaan Batak di museum ini dapat dikatakan sebagai yang terlengkap. Bahkan museum ini juga memiliki koleksi rumah adat Batak, yang salah satunya merupakan rumah yang pernah ditinggali oleh TB Silalahi semasa kecil. Selamat datang di Hute Batak, salah satu museum outdoor yang dimiliki oleh Museum TB Silalahi Center. Ada 2 rumah yang digunakan oleh orang Batak Toba.
yaitu yang pertama adalah Rumah Bolon. Rumah Bolon ini merupakan rumah tradisional dari suku Batak Toba. Nah, di Rumah Bolon ini difungsikan sebagai tempat berdiamnya para keluarga, dan Rumah Bolon juga memiliki makna mikrokosmos. Yang pertama itu Banua Toru atau benua bawah. Nah, benua bawah ini disebut dengan bara. Nah, di bara ini ditempatkan hewan-hewan ternak yang dulu dipelihara oleh orang rumah. Dan mikrokosmos selanjutnya yaitu Banua Tonga atau benua tengah. Nah, benua tengah ini difungsikan sebagai tempat bertinggalnya para keluarga, dan mikrokosmos selanjutnya adalah Banua Ginjang atau benua atas. Nah, benua atas ini dipercayai tempat para leluhur berada, dan Rumah Bolon itu memiliki yang namanya balkon. Nah, di sana itu difungsikan sebagai tempat para parmusik berada, karena orang Batak percaya semakin dekat para parmusik dengan atap rumah, semakin cepatlah terkabul hal-hal baik mereka. Di sisi ini kita juga punya Rumah Bolon yang sangat ikonik dari pendiri Museum TB Silalahi Center. Nah, rumah ini merupakan rumah bolon yang dimiliki oleh keluarganya Opung TB Silalahi. Dan uniknya lagi, rumah dari Bapak TB Silalahi ini diangkat langsung dari desa beliau, yaitu Desa Pagar Batu. Nah, pengangkatannya bagaimana? Pengangkatannya hanya kerangkah dari bagian bawah rumah dan atapnya itu dilepas. Nah, setelah selesai pengangkatan di tanah yang mau ditempatkan, itu dipasang kembalilah kerangka dari rumah bolon tersebut, atapnya begitu. Oke, untuk event di yang kedua di bulan depan, kita rapikan Oke, rumah-rumahnya perkenalkan yang nama saya Nanda Sidaputar. Di sini saya sebagai museum guide di Museum TB Silalahi Center. Museum TB Silalahi Center itu merupakan salah satu museum Batak terbesar di Indonesia, terutama lebih ke museum ini juga punya koleksi tentang background dari pemilik museum sendiri, yaitu Bapak TB Silalahi begitu. Dan Museum TB Silalahi Center sendiri merupakan salah satu museum yang kawasannya paling luas dan juga satu-satunya museum yang memiliki banyak koleksi tentang Batak begitu. Di Museum TB Silalahi Center kita punya 3 bangunan. Yang pertama itu museum pribadi yang menjelaskan tentang jejak langkah dari Dr. TB Silalahi sendiri sebagai pendiri dari Museum TB Silalahi Center. Museum yang kedua itu ada Museum Batak. Nah, di Museum Batak ini tersedia beberapa alat-alat atau artefak yang digunakan oleh orang Batak dulu, aksara Batak, berbagai jenis ulos, pakaian adatnya, dan juga silsilah mengenai Raja Batak, dan juga salah satu pahlawan dari tanah Batak yaitu Sisinga Mangaraja ke-12 begitu. Nah, selanjutnya kita punya bangunan yang namanya Huta Batak. Huta Batak ini menampilkan tentang rumah tradisional orang Batak, khususnya Batak Toba, yaitu rumah bolon dan juga sopo yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan lumbung padi oleh orang Batak. Koleksi yang ada di museum itu didapati dari sumbangan masyarakat, baru satunya lagi titipan dari masyarakat, dan juga beberapa barang koleksi yang dimiliki oleh Opung begitu. Nah, kebanyakan yang menitipkan ataupun menyumbangkan barang-barang koleksi yang ada di museum itu adalah teman-teman terdekatnya Opung atau relasinya Opung TB sendiri begitu. Sepanjang saya berkarir, banyak sekali pengunjung yang antusiasnya tinggi, terutama itu pengunjung di luar dari Kabupaten Toba sendiri. Begitu. Ada yang datang jauh-jauh dari Kepulauan Riau, dari Jakarta, bahkan dari Kalimantan atau dari luar negeri. Mereka sangat tertarik mengenai yang pertama itu adalah Huta Batak. Nah, karena di Huta Batak ini kita menyuguhi rumah bolon, yang mana ada satu rumah bolon yang modifikasi dan satu rumah bolon yang memang asli, atapnya masih terbuat dari ijuk dan segala ornamen lainnya begitu. Nah, selanjutnya yang paling membuat mereka tertarik itu adalah mengenai aksara Batak. Nah, aksara Batak yang ditampilkan di Museum Batak sendiri merupakan salah satu koleksi yang sangat menarik bagi mereka, dan mereka sangat terkejut bahwasanya oh, ternyata orang Batak itu punya aksara Batak ya. Saya kira hanya orang Jawa yang punya aksara Jawa begitu. Kalau ditanya seberapa besar kecintaan saya mengenai budaya Batak, itu sangat besar Kak. Dan sampai saking besarnya itu sampai sekarang saya belajar tentang Batak begitu. Walaupun masih ya begitulah gitu ya kan. Masih belajar lah sampai sekarang.
Bagi Nanda, menjadi pemandu museum adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya. Dari sini, ia lebih banyak belajar dan menemukan hal baru. Sebagai generasi muda suku Batak, Nanda mengagumi sosok TB Silalahi yang memikirkan kemajuan masyarakat suku Batak sekitar Kabupaten Toba, khususnya di bidang pendidikan. Menurut saya, beliau itu salah satu tokoh masyarakat yang betul-betul memperhatikan bagaimana perkembangan suku Batak itu sendiri dan juga memikirkan lebih jauh bagaimana generasi selanjutnya mengingat tentang Batak dan melestarikannya, begitu ya kan. Kembali lagi ke penjelasan oleh pimpinan museum bahwasannya Opung TB itu kami menyebutnya dengan panggilan Opung. Opung TB itu visioner yang memikirkan luas tentang orang Batak dan museum ini diharapkan menjadi wadah edukasi kepada masyarakat umum, khususnya pelajar-pelajar di sekitaran Kabupaten Toba, begitu. Kalau Mbak mungkin sedikit tahu, Bapak itu kan dulu berasal dari keluarga yang dalam artian kurang ya. Bapak tuh dulu bukan dari keluarga yang mampu, tapi Bapak bisalah berhasil maju, bangkit, dan jadi sebesar saat ini ya Mbak. Ketika Bapak sudah mulai maju di karirnya sebagai Angkatan Darat, Bapak tuh melihat bahwa kok sedih ya, anak-anak di kampung halaman saya ini tuh mengalami hal yang sama seperti saya dan gak maju-maju karena gak ada dukungan sama sekali dari pemerintah. Ada mungkin tapi gak besar lah, karena dulu kan itu Jawa sentris. Dan juga dukungan dari masyarakat sendiri. Akhirnya Bapak bangunlah Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung yang merupakan asrama atau boarding school yang bekerja sama dengan SMA Negeri 2 Balige untuk memberikan asrama dan juga dukungan pendidikan tambahan untuk anak-anak terpilih dari SMA 2 Balige. Selama berpuluh-puluh tahun kita menggratiskan asrama tersebut dengan harapan supaya semua anak-anak di Balige, di Toba ini bisa mendapatkan pendidikan yang levelnya sama dengan pendidikan anak-anak di Jakarta. Ya, kalau di Jakarta kan kita ada Santa Ursula, ada Gonzaga, Pangudi Luhur. Itulah yang Bapak pengen bangun di Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung ini yang terkenal dengan singkatan dari YASOP gitu. Nah, sampai sekarang sekolahnya pun masih berdiri, semakin maju, lulusannya pun sudah banyak sekali Mbak. Dari mulai semua pejabat kementerian, kepolisian, komisaris besar, jenderal-jenderal, itu merupakan lahir dari asrama yang Bapak bangun gitu. Museum TB Silalahi menjadi museum favorit keluarga yang mengajarkan banyak hal bagi pengunjungnya. Museum TB Silalahi Center kini juga bergerak menggandeng anak muda untuk menyebarkan inspirasi dan benih cinta budaya. Sehingga museum bukan hanya menjadi tempat menyimpan benda bersejarah, namun juga menjadi wadah untuk membangun kreativitas dan semangat melestarikan budaya. Untuk kawasan Sumatera Utara, museum ini termasuk museum favorit untuk keluarga lah. Jadi kami lagi kebetulan sekeluarga lagi jalan-jalan. Bagus, penataannya bagus, bersih dan rapi. Dan juga ini bisa memotivasi anak-anak muda untuk bisa berkunjung ke museum gitu, untuk mengenal sejarah, budaya, agar sejarah itu tidak terlupakan, apalagi di masa sekarang kan, untuk anak-anak muda. Menurut saya, museum dari perkembangannya sampai sekarang, perkiraan saya bakalan lebih dikenal oleh masyarakat umum ataupun masyarakat luar. Dan tujuan dari pimpinan museum sendiri itu pengennya bahwasannya museum itu dikenal oleh mancanegara. Karena kan contoh nih kalau ada event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Toba sendiri, yang mana para pengunjungnya adalah tamu-tamu luar negeri, selalu membawa para pengunjung tersebut ke museum ini. Jadi diharapkan melalui pengenalan museum kepada mereka, orang-orang di sana itu lebih mengenal tentang museum. Begitu. Jadi
Ada 3 hal yang memang saya utamakan ketika saya menghandle museum. Ada 3 pondasi pilar, yaitu yang pertama, saya ingin sekali museum bisa menjadi pusat pengembangan pendidikan, budaya, dan juga olahraga. Karena menurut saya 3 hal itulah yang bisa membantu dan juga membangun generasi muda untuk bisa maju dan sukses dari pendidikan, budaya, dan juga olahraga. Nah, kedepannya sendiri bagaimana saya akan berusaha terus bersama dengan tim saya, karyawan saya, untuk terus mengadakan acara-acara yang sifatnya kolaboratif. Gitu. Jadi merupakan bentuk sebuah kolaborasi antara museum dan juga anak-anak muda dan juga berbagai instansi lah dan organisasi di luar. Makanya memang saya berusaha udah beberapa bulan kebelakang inilah berusaha menggandeng berbagai pegiat seni, dinas, saya juga banyak audiensi dengan pemerintah bahwa ayolah kita bangkit, kita bersama-sama bekerja, kita buat anak-anak muda ini kembali aktif, kita kenalkan, kita jadikan museum ini sebagai wadah supaya kedepannya nggak cuma kita yang mempunyai inisiasi untuk membangun ABC, tapi lahir dari anak muda sendiri, seperti itu. Harapannya mungkin dengan adanya museum ini bisa jadi membuka mindset anak-anak muda untuk bisa berkarya, bisa melestarikan budaya. Jadi misalnya di era digital sekarang teknologi semakin canggih, bisa nggak belajar perpaduan teknologi tadi dengan adat? Misalnya rumah adat yang selama ini dari kayu bisa dikelola dan diurus atau secara digital gitu kan. Bisa pakai 3D printing, bisa pakai AI gitu. Banyak kecanggihan teknologi yang bisa membantu memudahkan anak-anak muda tentunya bisa belajar tentang budaya Batak dan kolaborasi seperti itu, Kak. Kalau untuk museum sendiri, diharapkan museum mempunyai koleksi yang lebih banyak lagi tentang Batak, dan masyarakat di luar sana mau menitipkan barang-barang bersejarah mereka ke museum, supaya kami, pihak museum, itu lebih merawat barang-barang para pengunjung begitu, dan supaya kami juga lebih menjelaskan detail mengenai sejarah tentang barang tersebut kepada pengunjung. Karena kan Kak, kalau barang itu disimpan terlalu lama kan hawanya itu udah beda lagi dengan perawatan yang ada di museum, itu lebih insentif begitu. Kalau harapan dari museum sendiri, saya berharap mudah-mudahan Museum TB Silalai Center ini terus bisa menjadi obor ya Mbak, bisa menjadi sebuah pilar budaya yang terus bisa melestarikan, mengenalkan, dan juga mengajarkan budaya Batak gitu. Sehingga budaya Batak tidak akan pernah tergerus zaman ataupun waktu. Untuk harapan untuk masyarakat sendiri, mudah-mudahan pun anak-anak muda zaman sekarang tetap bisa cinta sama budaya, tetap bisa mau dan mau berkunjung ke museum untuk mempelajari budaya-budaya kita, sehingga budaya kita ini, budaya Batak yang sangat-sangat kaya, tidak akan terlupakan dan tidak akan juga menjadi hal yang nantinya anak-anak muda nggak ngerti gitu. Itu sih harapan saya. Semoga lah museum ini semakin maju, bisa menjadi wadah dan katalis pengembangan budaya Batak di Toba dan juga di Sumatera Utara dan Indonesia. Kalau quotes dari Bapak, mungkin ini nggak spesifik kata-katanya itu, tapi dari apa yang sering Bapak ngomong ke saya tarik. Intinya sih Bapak ngomong gini, tidak ada yang tidak bisa, bisa itu karena biasa gitu. Dan semua apa yang kita lakukan dengan usaha, dengan fokus, dengan disiplin, pasti akan berbuah hasil. Itu sih yang selalu saya pegang teguh, dan juga selalu saya bawain ke semua karyawan-karyawan saya bilang, bisa karena biasa, tidak ada yang tidak bisa kalau dipelajari gitu.